everyone, kenalin nama aku Tirza Abigail Josan Chandra. Sekarang aku umur 16 tahun. Aku sekolah di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Mira Kadrini Cibani. Saya berumur 23 tahun. Aktivitas saya sebagai salah satu mahasiswi. Halo, perkenalkan nama saya Mika Eunike Dao. Saya berusia 20 tahun. Saya adalah salah satu mahasiswa teologi di salah satu kampus yang ada di Tangerang Selatan. Halo, nama saya Glenn, umur saya 23 tahun. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan di bidang marketing. Kami sebenarnya banyak banget. Jadi dulu aku tuh orangnya penakut. Aku takut mencoba sesuatu hal yang baru. Makin tambah dewasa, aku ngerasa aku makin gak berguna. Aku ngerasa ketakutan aku tuh makin parah. Makin gak jelas, makin gak bisa dikontrol sama diriku sendiri. Sampai aku muak sama diriku sendiri. Aku nangis saat malam itu, aku berdoa ke Tuhan. Sampai aku gak bisa ngomong apa-apa lagi ke Tuhan. Aku cuma bisa nangis, aku berharap Tuhan bantu semua. Sampai di suatu momen, aku ke gereja, aku dengerin khotbah pastor, itu tentang jangan khawatir. Di situ aku sempat mikir kayak, Tuhan nih cepuin semuanya ya ke pastor. Sampai khotbahnya tuh kayak relate banget. Sampai di situ aku ingat ada ayat Alkitab yang aku jadiin wallpaper di sini. Bunyinya, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Dari Filipi 4 ayat 6. Dan itu sangat ngebantu aku. Jadi aku mulai evaluasi diriku, apa yang salah sama aku. Oh, ternyata aku masih khawatir berlebihan. Dan puji Tuhan, sampai sekarang di titik dimana aku bisa bilang, contohnya kayak dulu tugas kelompok aku ngikutin arahan mereka aja, tapi sekarang semuanya beda. Aku berani bilang duluan kalau aku bisa, pokoknya aku bisa, yang aku bisa aku bilang ke mereka. Puji Tuhan aku bisa bergabung di pengurusan Rockris dan English Club. Saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dalam keseharian saya, khususnya saya adalah seorang mahasiswa teologi. Di kampus saya diberi kepercayaan untuk memegang satu tanggung jawab, yaitu sebagai senat kerohanian. Nah, dalam bidang ini saya dipercayakan untuk memegang atau mengontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan peribadahan, membuat jadwal bagi pelayan-pelayan, mengurus semua yang berhubungan dengan peribadahan, misalnya alat-alat musik, sound system, dan segala sesuatu. Tantangan yang saya alami, saya sering sekali mengalami berbagai penolakan. Terkadang ketika saya membuat jadwal untuk teman-teman yang suka pelayanan, terkadang mereka menolak. Ekspresi mereka mungkin bagi saya secara pribadi itu menyakiti saya. Tetapi dari hal ini saya harus tetap berpegang teguh bahwa ini adalah pelayanan. Saya tidak boleh menonjolkan ego saya, emosi saya, tetapi saya terus berserah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang saya alami adalah Tuhan beri saya hikmat untuk melakukan pelayanan ini, bahwa perlunya penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, saya tidak bisa melakukannya. Karena apa? Jikalau saya mengedepankan emosional saya secara manusia, pikiran saya, maka justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Saya merantau dari Kupang ke Jakarta untuk kuliah. Di sini saya tinggal bersama-sama dengan saudara. Sebagai seorang perantau, awalnya saya merasa khawatir dan jauh dari keluarga dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tapi di situ saya justru benar-benar merasakan pertolongan Tuhan di kehidupan saya. Salah satu contohnya itu ketika saya merasa sendiri, Tuhan mengirim teman-teman yang baik dan komunitas yang
baik untuk mendukung saya. Contoh pertolongan Tuhan yang saya alami adalah ketika kita kehabisan beras, di situ kita benar-benar merasa khawatir dan sedih. Tapi di saat itu saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada, yaitu ketika ada seseorang yang menelpon untuk membantu mengerjakan sesuatu, saya tidak duga kalau di situ ada pertolongan Tuhan melalui orang tersebut. Pertolongan Tuhan di usia muda saya saat ini ketika peralihan dari saya dari pekerjaan lama ke yang baru. Saya waktu itu Tuhan datangkan seseorang untuk kasih informasi kalau ada lowongan kerjaan yang mungkin di saat itu bisa saya coba. Di saat Tuhan datangkan orang itu, saya akhirnya mencoba untuk melamar. Ada keraguan yang saya rasakan, ditambah pengalaman saya di pekerjaan yang lama itu kurang mumpuni untuk di pekerjaan yang baru. Akhirnya itu menjadi pergumulan untuk saya. Tapi ya saat itu mungkin saya percaya dan yakin kalau Tuhan akan tolong, dan akhirnya saya diterima di pekerjaan yang baru. Mungkin tantangannya penyesuaian lagi di lingkungan yang baru, penyesuaian di pekerjaan yang baru, terus penyesuaian lagi sama teman-teman lah, rekan-rekan kerjaan. Tantangan yang paling berkesan itu ketika saya harus bekerja di hari Minggu, yang dimana saya mempunyai komitmen untuk melayani di gereja. Tapi ya itu, pertolongan Tuhan itu ada ketika saya berserah terus kepada Tuhan. Di hari Minggu itu saya belum bisa, tidak diizinkan untuk libur. Karena pekerjaannya menuntut di hari Minggu itu untuk masuk. Teman saya tanya ke saya, kenapa bukannya lu gereja? Nah dari situ saya udah mikir, oh kalau dia udah tanya kayak gini kemungkinan kecil ini saya bisa untuk bergereja. Akhirnya saya bilang ke atasan saya untuk libur, tapi lebih ke dikasih waktu untuk bergereja. Itu pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa karena itu menjadi pergumulan. Tuhan sentuh hati atasan dan teman-teman saya yang akhirnya mengerti kalau di hari Minggu mungkin saya harus dikasih waktu khusus untuk melayani. Itulah suatu bentuk pertolongan Tuhan yang saya alami. Iya tentu aja banyak arus-arus negatif. Ya pastilah, namanya juga anak muda. Misalnya kayak ngomong kasar, mukul-mukul teman. Big no, I don't like that. Aku marah pasti, tapi saat itu aku nggak bisa ngeluapin kalau aku marah. Karena di lingkunganku kebanyakan ngomongnya begitu, ya aku tanpa aku sadari, aku ngomong kasar. Aku ngomong kasar juga. Seorang aku berasa munafik karena aku nggak mau terlalu jauh jadi kayak mereka. Aku berusaha berdoa, aku ngungkapin semuanya ke Tuhan. Tuhan, tolong aku nggak mau kayak gini, aku nggak nyaman di sekitarku tuh ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu. Aku nggak mau jadi salah satu dari mereka. Jadi di situ aku, puji Tuhan, aku udah berani bilang, aku nggak suka dipukul, aku nggak suka kalian ngomong kasar, aku nggak nyaman. Jadi selain aku udah berani speak up, aku juga udah bisa lah, puji Tuhan, ngebawa teman aku ke yang tadinya ngomongnya nggak bisa, tapi sekarang puji Tuhan mereka udah mendingan karena aku bikin challenge dengan teman-temanku. Jadi challenge-nya kayak gini, siapa yang ngomong kasar duluan dia yang jajan itu. Jadi selain aku berdoa, aku juga berusaha ngebawa teman-temanku ke yang lebih baik, ke positive habits. Melakukan tanggung jawab saya, terkadang banyak orang yang suka ngomong di belakang. Pernah suatu waktu untuk menjadwalkan sesuatu, ada orang yang judge saya begini, memang suka-suka saja ketua kerohanian itu jadwalkan segala sesuatu semaunya. Nah, saya yang mendengar ucapan itu, saya marah, saya emosi, dan itu merupakan arus negatif yang membuat pikiran saya kacau. Tetapi dari hal ini kembali bahwa penguasaan diri itu penting, dan arus negatif itu harus benar-benar saya lawan. Yaitu dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan.
melalui doa dan penguasaan diri. Itu penting. Arus negatif yang saya hadapi sekarang adalah gaya hidup anak muda zaman sekarang. Ada banyak hal negatif dan hal itu secara tidak langsung mempengaruhi saya dan menuntun saya untuk mengikuti mereka. Arus negatif itu banyak, dari ketidakadilan, pergesekan antara rekan kerja. Tapi di situ kembali lagi pertolongan Tuhan itu ada, yang akhirnya di setiap masalah, di setiap kejadian itu Tuhan tolong saya untuk mengendalikan diri saya sendiri yang menjadi lebih tenang, sabar. Karena yang saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu memberikan kekuatan, hikmat, walau kadang situasi dan kondisi tidak selalu berpihak pada saya. Tapi Tuhan yang punya kendali. Aku yakin 100% kalau hidup di dalam Tuhan, kalau kalian mengandalkan Tuhan, semuanya bakal berjalan dengan baik. Menurut aku, jadi berkat buat orang-orang lain, nggak perlu something yang wah gitulah. Kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil, kayak yang tadi aku ceritain, lewat challenge yang aku bikin untuk teman-temanku. Puji Tuhan, sampai sekarang itu sangat berguna banget. Jadi kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Saya sebagai pemuda yang melayani, tentang masa depan saya tidak khawatir. Saya memberi apa yang saya bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk masa depan saya. Di masa muda ini, saya berusaha untuk menjadi berkat melalui tindakan. Kenapa saya pilih melalui tindakan? Karena kalau hanya berdasarkan kata-kata, itu tidak akan memberi pengaruh yang besar. Misalnya, ketika saya mengatakan kepada teman-teman saya untuk tidak terlambat, tetapi justru dari diri saya yang terlambat, itu akan membuat kesalahpahaman. Berbicara tentang masa depan, secara manusia saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi satu hal yang saya lihat dan saya yakini, bahwa jika saya mengandalkan Tuhan, janji Tuhan itu ada. Saya yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Saya ingin menggunakan ilmu, talenta, dan pengalaman yang saya miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya, membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas. Mungkin bagi saya masa depan nggak ada yang tahu. Tapi untuk saat ini saya jalanin apa yang saya harus jalani. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah untuk saya. Rancanganmu penuh damai sejahtera, penyertaanmu